Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nah, lagunya ada di sebelah kanan ya. Itu teks syair cicak di dinding ciptaan NN. NN itu bukan nama orang. NN itu dapat diartikan bahwa lagu tersebut tidak diketahui penciptanya siapa, maka ditulis NN. Oke, kita bernyanyi bersama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sudah pernah ya menyanyikannya? Ya, kira-kira di TK atau di kelas 1 itu biasanya diajarkan nyanyi cicak-cicak di dinding. Perhatikan kembali syair lagu cicak-cicak di dinding tadi. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak yaitu nyamuk. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang ada di cicak, terutama di lagu cicak di dinding. Perhatikan kembali tanda pada lagu cicak-cicak di dinding. Teksnya ada di sebelah kanan ya. 1. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Polanya dapat kamu lihat dari gambar persegi atau persegi panjang. Ya, persegi itu menunjukkan bunyi pendek dan persegi panjang menunjukkan bunyi panjang. Yuk kita lihat baris keberapa dan keberapa yang menunjukkan pola yang sama. Ya, betul. Baris 1 dan 2. Ya, baris 1 dan 2 itu sama polanya. Dilihat dari baris 1, perseginya ada berapa? Ya, ada 6. Dan terakhir, yang ke-7 itu bentuknya persegi panjang. Begitu juga dengan baris yang kedua. Ada 6 persegi dan 1 persegi panjang. Jadi, pola
syair cicak-cicak di dinding diam-diam merayap itu mempunyai pola irama yang sama. Yang kedua, tunjukkan pola bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Kira-kira baris keberapa? Ya, baris ketiga dan keempat. Baris 3 dan 4 itu polanya berbeda dari baris 1 dan kedua. Oke, sudah jelas ya? Tadi yang berbentuk persegi itu menunjukkan bunyi pendek, yang persegi panjang menunjukkan bunyi panjang. Nah, panjang pendeknya bunyi itu disebut pola irama. Dengan adanya pola irama, lagu akan lebih enak didengar. Ya, sekarang kita mengamati. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Oke, tadi ciri-cirinya ya. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak bergerak menggunakan kaki. Di kaki cicak ada bantalan perekat yang disebut spatula, sehingga dapat berjalan di dinding. Cicak bernafas dengan paru-paru. Cicak membutuhkan makanan. Salah satunya makanannya adalah nyamuk. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Itu adalah ciri-ciri cicak. Dilihat dari cara bergerak, alat geraknya, bernafasnya, makanan, dan perkembangbiakan. Sekarang ikan dibuat sama seperti cicak. Dilihat dari cara geraknya, alat gerak, cara bernafas, makanannya, dan berkembangbiaknya. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Ekornya digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Ikan bernafas dengan insang. Ikan membutuhkan makanan. Salah satu makanannya adalah cacing. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Ya, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Sekarang kita akan belajar cara membaca bilangan. Tapi sebelum itu, kita belajar dulu tentang nilai tempatnya ya. Sebagai contoh, ada angka 1.358. Nilai kedudukannya dari belakang ya. Angka 8 itu adalah satuan. 5 disebut puluhan. 3 itu ratusan. 1 adalah ribuan. Jadi, angka 1.358 dibaca 1358. Nah, kalau mau menentukan nilai tempat dari belakang, kalau mau membaca bilangan tersebut dari depan ya. Jadi 1, bukan 1000, tapi 1000. 300.
Contoh yang kedua yaitu 2.000. Satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 0, ribuannya 2. Jika bilangan itu 0, berarti tidak usah dibaca. Tidak usah dibaca seperti ini. 2000, 0 ratus, 0 puluhan, 0 satuan. Itu salah ya. Jadi, misal bilangannya 0, ya udah tidak usah dibaca. Oke? Jadi, misal yang ada angkanya hanya di tempat ribuan. Berarti ya udah 2000. Ya, jadi angka 2.00 dibaca 2000. Contoh selanjutnya, 3.700. Satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 7, puluhannya 3. Ingat, kalau bilangannya 0 berarti tidak usah dibaca. Jadi, 3.700 dibaca 3.700. Contoh selanjutnya, 4.730. Satuannya 0, puluhannya 3, seratusannya 7, ribuannya 4. Dibaca dari depan. Jadi, 4.730. Contoh selanjutnya, 4.035. Ingat, kalau ada 0 berarti tidak usah dibaca. Satuannya 5, puluhannya 3, ratusannya 0, ribuannya 4. Jadi dibaca 4.035. Contoh berikutnya. Satuan 3, puluhan 1, ratusan 0, ribuan 4. Dibaca 4.013. Contoh berikutnya lagi. Satuannya 5, puluhannya 0, ratusannya 0, ribuannya 4. Ingat lagi, kalau ada bilangan 0 tidak usah dibaca. Jadi 4.005 dibaca 4.005. Oke, setelah belajar membaca bilangan, sekarang kita akan belajar cara menulis lambang bilangan. Contoh nomor 1, 5.371. Kita tulis aja, ribuannya ada, ratusannya ada, puluhannya ada, satuannya ada. Berarti tidak ada nolnya ya. 5.000 berarti 5 titik. 300 berarti 3, 70 berarti 7, 1 belakangnya 1. Berarti lambang bilangnya 5.371. Contoh nomor 2, 3.000. Ada ratusan, puluhan, dan satuannya? Tidak ada ya. Berarti hanya ada angka ribuannya saja. Yang lain kalau tidak dibaca berarti bernilai 0. 3.000 berarti 3.000. Contoh ketiga, 8.400. 8.000 berarti 8.400. 400. Puluhan dan satuannya tidak ada, berarti nilainya 0. Nilai keempat,
Contoh keempat, 9.037. Apakah ada ratusannya? Enggak ya, berarti nanti nilai tempat ratusan itu 0. 9.000, 9 titik, ratusannya enggak ada berarti 0. 37, 37. Contoh berikutnya, 7.012. Sama, ratusannya enggak ada. Berarti nanti ratusannya 0. 7.000 berarti 7 titik. Ratusannya 0, 12 ditulis 12. Contoh berikutnya, 6.009. Apakah ada ratusan? Tidak ada ya. Puluhan? Tidak ada juga. Berarti nanti nilai tempat ratusan dan puluhan nilainya 0. 6.000 berarti 6 titik. 0, 0, satunya 9. Setelah kita belajar tentang membaca bilangan dan menulis lambang bilangan, sekarang kita akan belajar cara mengurutkan bilangan. Cara mengurutkan bilangan yaitu dengan dilihat dan dibandingkan angka ribuannya dulu, kemudian ratusan, puluhan, dan satuannya. Sebagai contoh yang ada di bawah ini ya, 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Hal yang pertama kamu lakukan adalah melihat tempat ribuannya, berarti yang paling depan. Diurutkan dari yang paling besar ya. Ini ribuannya tempat ribuannya yang depan 5. Selanjutnya 3, 1, 2, dan 4. Nah, kita urutkan saja karena angkanya ribuannya berbeda semua, kita urutkan dari yang paling besar. Maka dapat ditulis 5.000 dulu. 5.250, baru kemudian 4.250, 3.250, 2.250, dan 1.250. Contoh yang kedua. Kalau tadi kamu lihat ribuannya. Sekarang contoh yang kedua itu ribuannya, tempat ribuan itu sama, yaitu 4.000. Yang kedua 4.000 juga, yang ketiga 4.000, keempat 4.000, yang kelima juga 4.000. Kalau ribuannya sama, berarti yang kamu lihat adalah ratusannya. Ya, diurutkan dari yang paling besar juga, dari yang paling besar dulu ya. 4.720, berarti ini 7 ya, ratusannya. 4.510, 5 ratusannya. 4.430, 4.320, dan 4.240. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.